Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang baru, Sabtu 6 Mei 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memberi kami kekuatan dan semangat untuk melakukan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian hari ini, Sabtu 6 Mei 2023, diambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Hidup untuk Mengampuni. Kita mengetahui Lukas 6 ayat 37 ini ada dalam satu perikop, yaitu mulai dari ayat 27 hingga ayat 38. Topik atau judulnya adalah hukum yang utama. Di sini Yesus memberikan satu perintah, yaitu mengasihi musuh. Dan ini disebut perintah yang utama. Mengasihi yang dimaksud adalah ungkapan perasaan kasih yang dinyatakan dalam tindakan kepada orang lain, terlepas dari apa yang dilakukan orang itu terhadap kita. Mengapa hal ini kita lakukan? Jawabannya sederhana. Karena kasih yang kita miliki adalah kasih yang murni, yaitu kasih yang selalu atau tetap menginginkan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi atau orang yang menjadi tujuan ungkapan kasih kita. Sekalipun dia adalah musuh kita, sekalipun dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Tadi telah kita jelaskan. Karena kasih yang kita miliki bukan berasal hanya dari hati kita, tetapi terutama dari kehendak, dari keinginan atau kemauan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat renungan hari ini dapat membuka pikiran kita untuk mengasihi dari kehendak. Tadi telah dikatakan agar kita tidak menghakimi atau menghukum, tetapi menawarkan pengampunan atau mengampuni. Dan bagian terakhir dari Lukas 6 ayat 37 tadi dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Apa artinya ini bagi kehidupan kita sekarang ini? Pertama, karena kita sebagai orang percaya telah diangkat menjadi keluarga Allah, maka sebagai anak-anak Allah atau sebagai anggota keluarga Allah, kita tidak memiliki hak apapun
untuk menghakimi sesama. Atas dasar inilah maka kita dilarang menghakimi sesama kita. Kedua, kita mengetahui etika Kristen itu bersifat positif. Ia tidak berhenti pada kata larangan seperti jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tetapi yang utama justru dorongan atau perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini perintahnya bernada positif. Lakukanlah bla bla bla. Perbuatlah ini dan itu. Kasihilah dan seterusnya. Ampunilah, maafkanlah, terimalah, dan lain sebagainya. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak cukup kalau hanya berhenti dari melakukan hal-hal yang buruk, tetapi terlebih harus aktif melakukan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan menyadari anugerah pengampunan yang setiap hari kita terima dari Allah, maka kita pun dalam rasa syukur kepada Tuhan Allah kita atas anugerah pengampunan tersebut, maka kita tergerak dari hati yang terdalam untuk menawarkan pengampunan atau memberikan pengampunan kepada sesama kita, siapapun mereka. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memulai gaya hidup yang baru, mengampuni sesama kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Berkatilah kami semua, berkatilah firman-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, atau siapapun yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Berilah kekuatan dan penghiburan. Berilah topangan Tuhan, agar mereka kuat dalam menjalani masa-masa duka atau penderitaan itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan hidup, yang akan mengambil berbagai keputusan, yang ragu akan masa depannya. Biarlah Tuhan yang memberi pengharapan yang hidup. Tuhan juga memberi semangat hidup bagi mereka, agar berani melangkah bersama Tuhan dalam menjalani kehidupannya, dan berpengharapan akan pertolongan Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap aktivitas kegiatan kami, agar membawa sukacita bagi kami semua, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.